Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di utara bagian Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, dulu daerah ini termasuk daerah yang sangat diidolakan oleh orang-orang Yahudi saat mereka terusir di wilayah Eropa, dikejar-kejar, kemudian mereka merasa ada harapan yang sangat tinggi karena ada pengabaran di dalam Taurat akan ada Nabi Agung, Nabi hebat, dan akan berdomisili di daerah Yathrib ini yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu sudah dicirikan dalam kitab mereka, sehingga mereka memutuskan ketika dikejar-kejar oleh pasukan Romawi dan sebagainya, sebagian dari mereka memutuskan untuk datang ke wilayah ini dan memilih wilayah utara. Nah, utara ini dikenal dulu subur. Daerah-daerah ini subur, yang selatan itu yang sekarang kita ada di area masjid, justru itu yang gersang. Nah, inilah ya, satu sisi kita mesti akui ya dalam hal ini jeli melihat peluang gitu, potensi untuk membaca setiap peluang menjadi bisnis itu tinggi, termasuk bacaan-bacaan geografis dan sebagainya. Tapi sisi lain juga, nah ada hal-hal yang selalu dinegosiasikan termasuk dengan Tuhan tuh, dengan Allah selalu seperti itu gitu. Pengen selalu nyaman, di tempat manapun pengen nyaman. Itu karakteristik Yahudi. Ya, nanti hal yang lain kita bisa lebih detailkan. Singkatnya, mereka menghuni daerah ini sampai membentuk koloni. Nanti ada beberapa koloni yang besar, termasuk nanti ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Nah, Bani Nadir itu termasuk turunannya, fans beratnya ada namanya Nabhan bin At-Tay. Nabhan bin At-Tay ini orang berpengaruh, orang punya, orang kaya, perlente juga gitu kan, tampilannya luar biasa, terus punya anak. Nama anaknya ini Ka'ab ya bin Al-Ashraf di antara turunannya. Nah, Ka'ab ini ketika kemudian tumbuh dewasa menjadi orang terpandang, orang hebat, dan sempurna segala fisiknya. Jadi orangnya ganteng, perawakannya sangat ideal. Kalau pakai parfum, parfum yang terbagus, termewah di zamannya. Orangnya kaya dan disukai semua kalangan-kalangan berada, termasuk gadis-gadis dan sebagainya. Nah, sehingga ia mendapat pengaruh yang sangat luar biasa, kemudian membangun wilayahnya yang sangat luas, sampai bikin benteng. Nah, inilah benteng-benteng peninggalannya. Di era-era itu, sampai ke belakang sini. Itu mungkin ada tambahan sedikit-sedikit ya di kekinian, tapi yang bawahnya itu yang aslinya. Seperti inilah. Ini dipagar supaya situsnya juga terjaga, ya tidak banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini, daerah ini, benteng ini tuh tembus luar biasa, terus ke belakangnya itu kebun-kebun kurma yang terbaik di daerahnya. Di daerah utara itu kebun yang paling bagus, yang tumbuhnya subur, tatanannya bagus, termasuk kan yang punya kebun kurma itu yang orang paling kaya. Ya, jadi dia kalau kita pengen lihat orang Arab kaya itu, dia ukurannya bukan hanya unta, bisa punya unta, tapi dengan unta yang paling bagus. Nanti ada unta kan macam-macam, ada unta merah, unta hitam itu paling mahal, satunya bisa ratusan juta gitu. Nah, kemudian kebun kurma. Nah, kebun kurma ini ada level-levelnya lagi. Punya Ka'ab itu yang terbaik, jadi kebunnya banyak, dia bangun istana, dijaga oleh pasukan-pasukan khusus di setiap bentengnya. Jadi orang tuh sudah menyimpulkan nggak mungkin tembus lah, ya nggak mungkin tembus. Nah, dari kondisi inilah kemudian penjagaan dan sebagainya dia merasa kuat sehingga merasa punya pengaruh gitu, ingin membentuk satu bagian oligarki tersendiri dalam kehidupannya. Nah, maka ketika Nabi datang kemudian berhasil Nabi SAW membangun satu peradaban yang bagus, menang di perang Badar, ini termasuk orang yang sangat tidak suka dengan peristiwa itu, sehingga merencanakan satu hal yang tidak baik pada satu kondisi yang sudah disepakati, ya fakta kebersamaan membentuk satu kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat di Madinah. Itu yang dikenal dengan Piagam Madinah. Jadi semua suku ikut. Nah, Ka'ab ini termasuk nanti provokator yang berkhianat tentang itu. Jadi begitu kemudian tidak terfikir orang Quraisy untuk refund sebetulnya, untuk balas tuh nggak terfikir ketika kalah di Badar. Tapi karena provokasi Ka'ab ini, jadi orang ini tuh kalau bicara, saking pandainya merangkai kata, retorikanya hebat, itu orang yang nggak nangis bisa nangis. Gitu. Orang yang nggak marah bisa marah. Dia sendiri datang kemudian ke Mekah untuk memprovokasi. Masa sih kalian kalah sama pasukan begituan gitu? Ya, bukan ahli militer, pasukan seadanya, terbelakang kok tiba-tiba kalah. Padahal pasukan Muhammad itu bisa dikalahkan gitu. Ya, nggak susah. Terus kemudian dijelek-jelekan dan sebagainya. Lalu di dalam dibikin fitnah, terutama antar ibu-ibu. Nah, ini udah dari dulu nih. Ya, jadi provokator masuk ke kalangan ibu-ibu sudah banyak nih. Ya, supaya terganggu. Jadi kalau ibu-ibunya terganggu, kan pasti masuk ke rumah tangganya. Semuanya. Ini kerjaannya Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka dari itu dia merasa aman karena merasa punya pengaruh, karena sudah mengganggu stabilitas, hukum berlaku. Ya, kan di antara yang disepakati dari keyakinannya apa hukum diturunkan. Misal umat Islam pakai hukum Islam,
Yahudi pakai hukum Yahudi, Kristen pakai hukum Kristen. Disatukan, dibuat piagam namanya piagam Madinah. Harus saling bantu, jangan melemahkan, jangan memecah belah, urusan agamanya masing-masing. Terus kalau ada pelanggaran dikembalikan ke ketentuan agamanya masing-masing. Nah, di ketentuan agamanya itu termasuk di hukum negaranya, kalau ada yang pecah belah itu mesti dihukum. Kalau sudah pengkhianatan, itu harus dieksekusi. Maka diperintahkan oleh Nabi sebagai pemimpin tertinggi, ya karena sudah membuat resah dan sebagainya. Nah, ini harus diselesaikan masalahnya. Dan dia menantang gitu. Karena itu Nabi membentuk tim khusus dengan ahli intelijen dan sebagainya, kurang lebih ada 5 orang. Dipimpin Muhammad bin Maslamah. Ya, ada yang mengatakan Muhammad bin Salamah gitu ya. Nah, kemudian di antara itu, salah satu yang direkrut sebelum semuanya dikumpulkan, Nabi bilang begini, ini ada troublemaker, pemecah belah, bahaya bagi negara. Kemudian juga jadi agen ganda ke musuh. Ini bermasalah. Siapa yang mau kemudian menunaikan perintah ini ketika dilaksanakan jaminannya surga. Maka ini Muhammad bin Salamah ini orang pertama yang mengacungkan tangan saya Nabi, saya Rasulullah. Padahal ini sahabatnya sendiri. Nah, ini poin. Kadang-kadang nanti ujiannya didapatkan. Jadi saya pernah katakan ini, kalau di sejarah, apalagi di Quran, di hadis, nggak disebutkan namanya siapa, tokohnya siapa, kejadiannya kapan, ini menunjukkan potensi terjadi itu akan terulang di kemudian hari. Dengan tokoh yang berbeda, tapi substansi yang sama. Jadi boleh jadi persahabatan yang dirintis dari kecil itu, ketika pilihan hidupnya berbeda, nah itu melahirkan resiko yang tidak sama. Atau juga ada kesan sahabat bisa mengkhianati, orang dekat berpotensi jadi masalah gitu. Maka persahabatan itu tidak berlaku dalam keburukan. Ada toleransi untuk mengingatkan. Jadi mengingatkan itu iya, gitu kan? Mengajak iya, tapi kalau sudah membahayakan, maka hukum ditegakkan. Itu yang dimaksud, walaupun itu keluarga sendiri, kerabat sendiri dan sebagainya, tapi kalau membahayakan dan sudah melampaui batas toleransi, hukum ditegakkan sesuai aturannya. Nggak boleh melampaui batas juga gitu. Nanti hukum ke anak beda ya, dan sebagainya. Maka beliau mengajukan diri, dan tanpa diduga keponakannya Abu Nailah pun mengajukan diri. Saya masuk tim juga, keponakannya Ka'ab ini. Jadi ada tim 5 nanti. Ya, nanti ada Hadar bin Bishr, kemudian nanti ada Bishr itu ada 2 nanti, yang Al-Haris bin Bishr dengan Hadar bin Bishr, kemudian ada Abu Nailah dan Muhammad bin Salamah. Masuk ke dalam tim itu, ada 1 lagi nanti, sehingga berjumlah seluruhnya 5 orang. Nah, ini menyusun strategi. Jadi detail sekali, memetakan ini bentengnya berapa lapis, penjaganya ada berapa, kebiasaan Ka'ab itu apa, keluar jam berapa, senangnya bagaimana. Maka disimpulkan, ini nggak mungkin bisa masuk, pasti ketahuan, kecuali harus ada kesimpulannya orang yang anti dengan Nabi dulu. Ya, baru bisa jadi teman. Maka sedekat-dekatnya pun Muhammad bin Salamah tadinya kan dekat dengan Nabi Muhammad nih. Tahu nih, nggak akan mungkin bisa masuk. Maka beliau minta izin dulu kepada Rasulullah, dan inilah satu-satunya orang yang diizinkan untuk mencela Nabi dalam hidupnya. Satu-satunya orang ini, demi tugas. Ya, maka Rasulullah, saya minta izin, mungkin saya akan dalam menunaikan tugas ini berlaku hal yang kurang pantas. Mungkin akan mencela Anda dan sebagainya, tapi demi tugas. Diizinkan oleh Nabi, satu-satunya orang yang ditoleransi mencela Nabi, dalam tanda petik. Maka ketika itu beliau bikin satu pernyataan, datang ke Ka'ab ini, Ka'ab, aduh ternyata engkau benar. Muhammad ini begini, disebutkan hal yang jelek. Ka'ab senang kan? Kan saya dulu bilang apa, dari dulu sudah saya katakan begini. Akhirnya senang dengan suasana itu, diajak-ajak, lalu disampaikan, aku lagi butuh nih, ya minta bantuan, masalah finansial dan sebagainya. Nah, Yahudi selalu begitu, ngitung dulu, jaminannya apa? Nah, jaminan apa? Jaminan tuh dulu Ka'ab itu cuma boleh 2. Kalau nggak harta, itu istri, gitu, atau dari kalangan kerabat, ya biasanya itu. Ya, terus disampaikan, ya saya nggak punya harta, gitu kan? Ah, ya udah istrimu aja. Oh, masa orang ganteng seperti ini hebat nih, orang ganteng seperti ini, orang hebat, orang tampan, ya orang yang luar biasa, hartawan, harus disandingkan istri saya yang sedemikian rendahnya gitu. Maka Ka'ab tuh terbawa suasananya. Kalau gitu apa jaminannya? Gini aja, saya nanti akan kumpulkan pedang, ya kan cukup berharga tuh. Dari teman-teman, dari kita semua saya kumpulin di jaminan. Saya minta pinjaman deh, ya jadi loan ke Ka'ab bin Ashraf untuk satu proyek. Oke, disepakati. Kapan disepakatinya? Hari sekian, ya malam suasananya, nanti saya akan datang membawa jaminan itu di tempat kamu. Nah, maka pada malam itu terjadilah kemudian sebuah peristiwa direncanakan. Jadi Abu Nailah ini yang keponakannya, dia siap-siap melobi ke dalam supaya nanti bisa keluar. Terus beberapa yang 3 tadi dia sembunyi di balik semak-semak untuk menyiapkan diri. Nah, yang 1 Muhammad bin Salamah nanti akan masuk untuk bernegosiasi dan mengajukan pinjaman itu. Jadi begitu datang, ternyata si Ka'ab ini baru dapat istri baru. Pas malam pertama malamnya, gitu. Jadi begitu mau ketemu, nah terus saya pamit dulu sebentar, ada tamu saya janjian. Nah, kata istri barunya ini, nah inilah
satu feeling yang kadang-kadang juga bisa baik, bisa tidak baik. Jadi di Quran itu kalau sudah suami istri itu diikat nafsu wahidah. Jadi nggak bisa dibohongin. Nah, yang belum nikah nanti ya. Jadi nah, nggak bisa tuh kalau kita bilang di kantor, ternyata di pasar ya, atau di misalnya di mana gitu. Nah, itu feeling. Ya, ada feeling ya di hati pasangan kita itu. Nah, ini ada feeling, dia mengatakan gini, jangan keluar, aku mencium bau darah katanya malam ini. Ya, kata istri barunya itu. Terus kata Ka'ab, jangan khawatir lah, ini kan benteng kita tuh besar, kuat dan sebagainya. Nanti diabadikan beberapa persepsi orang-orang pada masa itu termasuk muslim, saking pesimisnya nggak mungkin ditembus. Itu sampai diabadikan nanti di beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu. Nah, secara singkatnya tetap dia keluar. Begitu keluar langsung dipuji sama Muhammad bin Salamah itu karena tahu ya kebiasaannya, oh ini luar biasa, parfum yang sangat hebat, yang sangat indah ini gitu kan. Nah, senang terbawa, boleh dong saya lihat-lihat dulu aset kamu di sini. Maka dibawa keliling-keliling, ditunjukin, ini punya saya ini, aset saya ini, tunjukin pohonnya begini, sampai dibawa ya, kemudian tanpa terasa ke tempat yang 3 bersembunyi tadi itu. Nah, begitu dibawa, sudah dikasih kode. Nah, kemudian disampaikan, ya, aku selama ini belum pernah hormat sama kamu parfumnya wangi, boleh nggak aku cium kepala kamu? Nah, di kultur Arab itu nyium kepala itu kehormatan. Makanya kiai, syekh itu seringkali dicium kepala itu untuk menunjukkan penghormatan. Mau boleh, maka begitu kemudian turunkan kepalanya, mau dicium, dipegang kepalanya, kasih kode. Langsung keluar yang 3 itu langsung dipenggal. Gitu ya. Ada mengatakan tusuk dulu dan sebagainya. Intinya dia meninggal tahun 624 Masehi. 624 Masehi. Jadi pada saat itu selesai dia meninggal, langsung dalam riwayat dia menyebutkan kepalanya dibawa gitu kan, dipenggal, selesai tinggalkan. Itu 5 orang aja menyelesaikan persoalan ini. Anda bayangkan tuh ya. Nah, ini di TNI dan sebagainya, pasukan khusus tuh gimana menyelesaikan sesuatu yang nggak banyak-banyak, cukup 5 orang infiltrasi masuk ke dalam, selesai gitu, beres, pulang, sampaikan ke Nabi, tugas selesai. Maka heboh lah ini, selesai semuanya dan seterusnya. Jadi ini wilayah yang paling makmur di zaman dulu, utara, tapi Allah balik, sekarang selatan yang makmur, ini yang hancur. Gak ada apa-apa tuh, cuman sampah gitu ya, terus kayak gini. Nah, ada menarik tuh di Quran itu, beberapa kadang disisakan oleh Allah, dijaga. Ini kan bisa aja hancur gitu. Terus kan hati orang bisa digerakkan kan, 15 abad ngapain ada begini, bisa aja dibikin proyek dan sebagainya. Tapi kenapa hatinya ditahan? Untuk menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat penting gitu, bahwa mohon maaf, sehebat-hebatnya kita ketika diisi dengan keangkuhan ya, maka ujungnya hanya penyesalan, tidak ada yang disisakan. Kemudian juga mohon maaf, kedudukan, jabatan, harta, betapapun tingginya, kalau tidak ada iman tuh nggak ada nilainya. Itu. Dan lebih di atas itu kesombongan. Itu kaidah umum tuh. Apapun keyakinannya, apapun agamanya, kalau sudah sombong, merasa hebat sendiri, berbuat seonar, itu pasti akan jatuh. Ya, jadi kalau bangunan itu Ka'ab bin Ashraf, bentengnya ini, kalau manusia itu Firaun. Tuh, ya. Kalau hartanya itu Qarun. Makanya disebut harta karun. Jadi lengkap semua deh. Kalau kita telusuri satu-satu ada dengan karakteristiknya. Jadi harta karun. Karun kan nama sifat, bukan nama asli. Tadi kata qarah, kalau dalam bahasa lokal tuh yang banyak hartanya seperti punya benua. Makanya kalau orang kemana-mana itu cari harta siapa? Harta karun gitu kan. Nah, itu hartanya punya Qarun, kedudukan Firaun, muminya ada sampai sekarang. Kalau ini napak tilas, ya kita temukan benteng Ka'ab bin Ashraf, situs-situs yang seperti ini. Nanti ada lagi yang Pompei kan ada sekarang. Dilihatin satu-satu tuh. Ya. Nah, ini hal yang terbesar yang ingin kita sampaikan. Jadi dari wilayah Ka'ab bin Ashraf kita bisa ketahui, maksud saya kita mesti belajar lebih bagaimana spirit membangun dengan semua aspek pilihan kehidupan. Itu ternyata terkumpul di selatan sampai sekarang. Ya, dimulai dari doa, ketulusan, kemudian ketekunan, ketakwaan, sampai akhirnya persaudaraan. Itulah yang membentuk kesuksesan di semua aspek. Jadi kalau Anda lihat kan kita sudah cek yang punya aset, orang kaya beneran, level ketiga. Ya, satu kan kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Nah, ini yang ketiga nih, kebangetan kayanya, levelnya tinggi. Yang kedudukan ada, yang panglima ada, nggak pernah kalah dalam pertempuran. Ahli militer Khalid bin Walid, dipelajari strateginya sampai di luar negeri sampai sekarang. Jadi kurikulum di bagian pelajaran militer gitu. Semua aspek. Jadi kalau kita nanti balik ke selatan, ke Madinah, kita harus kembalikan kita ada di posisi apa. Nah, nanti dikeluarkan kurikulumnya. Nah, misal saya di militer nih, apa nih ayat-ayatnya, hadisnya apa, napak tilasnya di mana, telusuri satu-satu. Oke, saya di bisnis, apa nih? Siapa tokohnya, siapa orangnya? Bisnis itu ada karakternya lagi. Ada karakternya. Dari jualan toko yang sederhana, sampai ekspor impor, sampai ke mineral, sampai ke pertambangan ada. Gitu. Ya, jualan toko kan Abu Darda. Yang sekarang toko-toko waktu adzan tutup itu sanadnya Abu Darda. Pandai baca situasi, Pak. Oh, orang banyak ke masjid nih, buka toko.
Tapi saatnya sholat gitu. Ditinggal tokonya. Nah, itu kebiasaan dari zaman Nabi. Dan punya putri sangat cantik yang kelak ditaksir sama seorang gubernur. Ditolak lamarannya. Gitu. Cuman sederhana aja. Aku didik anak ini, malamnya tahajud, dekat dengan Allah, dia baca Quran, sedangkan Anda orang sibuk. Aku khawatir ketika nikah dengan Anda, hilang nanti investasi aku yang telah aku didik selama ini. Gitu. Nah, ini itu mahal sekali tuh. Ya, bukan karena nggak pengen jadi punya menantu seorang gubernur dan sebagainya, tapi ukuran itu sampai akhirat ditinjaunya. Ya, lebih bagus kalau misalnya punya kedudukan tapi dekat dengan Allah, lebih bagus tuh kondisi-kondisi itu. Nah, ini kita dapatkan semua di sana, termasuk yang pakar di bidang pendidikan, sampai nursing juga ada, keperawatan, kedokteran ada, tokohnya lengkap, siapa, posisinya di mana, rumahnya di mana, dan disiapkan dari sejak kecil. Itu di selatan. Ya, jadi itu kurang lebih wilayah seputaran ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa kita dapatkan. Ada yang lebih parah dari ini, namanya Abu Jahal. Kuburannya jadi tempat sampah sampai sekarang. Kuburan Abu Jahal jadi tempat sampah sampai sekarang. Dan baunya luar biasa. Itu. Pokoknya di sini tuh yang bermasalah, yang diabadikan di Quran, terhina sekali. Masjid Dirar sekarang jadi tempat jualan arang. Kan itu dihancurkan, dibakar. Sekarang itu masih jadi tempat jualan arang sampai sekarang. Udah 15 abad. Gitu. Kalau Abu Jahal tuh sudah viral keadaannya. Nah, ini Ka'ab. Saya kira itu gambarannya, mudah-mudahan bermanfaat dan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal PR besar itu gini. Kita mau bawa apa sepulang dari umrah ini? Nah, itu yang harus kita dapatkan. Jadi Madinah itu bukan sekedar kunjungan ziarah, tapi ada inspirasi dan kurikulum kehidupan. Nah, itu yang pandai-pandai kita baca. Kita di apa, pilih apa, bawa, kemudian rumuskan. Yang belum paham, didiskusikan. Nah, itulah fungsinya kita hadir di sini gitu. Dalam waktu yang sangat terbatas. Nanti spiritualitas ditingkatkan saat di Mekah. Fase perjuangan awal. Nanti kita pelan-pelan juga ya, beberapa mungkin spot kita bisa jelaskan dari sejak di sana kan 40, sampai sini 10.000. Dan itu bertebaran, membuat peradaban yang berkemajuan di seluruh dunia. Gak ada orang satupun menapakkan kakinya kecuali tempat itu berubah secara drastis. Ya, kok bisa sampai ke Nusantara? Ya, membentuk pulau-pulau, terus jejaringnya luar biasa. Kan dicek tuh, di kita saja, sekitar 13.600 pulau itu, gimana menghubungkan Jawa dengan Sumatera? Pakai komunikasi apa? Sampai ke timur gitu, Tidore, ya kan? Nah, dan seterusnya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Gimana pendidikannya sampai bisa melahirkan sosok dengan petualangan global dan visi yang universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.